العظيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, dewan asatidz, wabil khusus Kepala Sekolah SMPI Paramita, Ibu Dwi Indah yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, Ustadz Subadi yang tidak saya pernah lupakan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita semuanya bisa bersama-sama memperingati Isra Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti yang akan saya sampaikan oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, sehingga nanti yang akan saya sampaikan bisa kita ambil hikmahnya di dalam kita memperingati Isra Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua kalinya salam serta salam kita haturkan ke tujuan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang lurus, yaitu ajaran agama Islam. Rukun Islam ada berapa? 3. Pertama, kedua, 3, 4, 5. Rukun Islam yang 5: syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si miskin, haji bagi yang mampu. Siapa belum sholat, siapa belum zakat, Allah pasti melaknat, merugi di akhirat. Allahumma Muhammad. Anak-anakku, Isra ini adalah perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian Mi'raj, yaitu perjalanan Kanjeng Nabi, naiknya Kanjeng Nabi dari mana? Mulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit 7 sampai nanti ke Sidratul Muntaha dan naik lagi ke Mustawa. Nah, ini adalah perjalanan yang apabila perjalanan ini dilaksanakan, ini menempuh waktu yang sangat lama, berbulan-bulan. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sudah berbulan-bulan. Belum lagi nanti perjalanan kaki. Belum lagi nanti naik dari langit 1 ke sampai langit ke-7, kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha sampai naik lagi ke Mustawa. Ini kalau dihitung ini nanti ratusan tahun. Tetapi kenapa Kanjeng Nabi dengan waktu yang sebentar, dengan waktu yang bisa dibilang tempat duduknya itu masih hangat. Jadi pada Kanjeng Nabi beliau itu kan pada saat mau di-Isra Mi'rajkan itu kan berada di salah satu istrinya yang bernama Ummi Hani. Ya, dari situ kemudian perjalanan dari ke Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa, kemudian sampai selesai menghadap Allah, yaitu ke Sidratul Muntaha. Kenapa kok bisa cepat? Ada yang bisa jawab? Ya, naik buruk. Oke, yang lain? Dibantu Allah, luar biasa. Ibaratnya begini, nah, Pak Asim punya kambing, ya, punya kambing. Kambing ini kalau secara umum jalan ke Jakarta, ya,
Kira-kira kambing itu butuh waktu berapa tahun nyampe ke Jakarta? Jalan 2 minggu. Ya. Tetapi kalau yang bawa kambing ini Pak Hasim tak naikkan di pesawat, ya 2 jam nyampe ya Bu ya, 1,5 jam nyampe. Sama kalau Rasulullah ini kalau berjalan sendiri ini waktunya sangat lama. Bahkan bisa juga tahunan bisa nyampe ke sana karena dibantu Allah dengan dinaikkan buruk ya. Bahkan malaikat Jibril itu tidak kuat, tidak bisa naik ke Sidratul Muntaha, tidak bisa ya. Itu kan Nabi Muhammad SAW ya. Di dalam surat Al-Isra di situ disebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang menjalankan hambanya yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kanjeng Nabi tidak jalan sendiri, di jalan dinaikkan buruk. Buruk itu hewan ya, yang seperti di bawah sapi, di atas kambing ya, seperti keledai ya, cuma beda wajahnya itu cuantik gitu. Ya. Itu buruk itu ya, dia ingin dinaiki kanjeng Nabi itu buruk itu puasa sampai bertahun-tahun. Jadi pada saat itu di dalam satu kitab diceritakan itu banyak buruk yang di situ hidup. Kemudian ada salah satu buruk kurus sendiri. Ya. Kemudian ditanya, hebat kan buruknya bisa ngomong. Ditanya kenapa kok kamu kurus? Saya ingin mengantarkan Rasulullah SAW. Saya ingin dinaiki Rasulullah SAW. Itu buruk. Jadi dia dinaiki Rasulullah itu puasa dulu. Nah kalau anak-anakku ini ingin dicintai Rasulullah, ya yang banyak puasanya. Ya. Insya anak-anakku semuanya. Di dalam perjalanan Isra Mi'raj tersebut Rasulullah SAW mendapatkan perintah apa? Halo, oleh Allah diperintahkan apa? Dipanggil oleh Allah ke Sidratul Muntaha sana. Sholat. Diperintahkan apa? Sholat. Berapa waktu dalam satu hari? 5 waktu, yang asalnya itu 50 waktu, minta dispensasi akhirnya jadi 5 waktu. Tapi pahalanya sama 50 waktu. Alhamdulillah. Yang sudah sholat angkat tangan. Lainnya sholat apa? Saya nggak sholat. Ayo, yang nggak sholat angkat tangan, yang nggak sholat. Di sini ada jamaah sholat Pak Supati, duhur ya. Anak-anakku, kanjeng Nabi ini diperintah oleh Allah untuk melaksanakan sholat, dipanggil langsung ya. Kalau perintah yang lain melalui malaikat Jibril, perintah puasa, kemudian perintah zakat ya, kemudian perintah kewajiban-kewajiban yang lain. Tetapi khusus sholat 5 waktu ini Allah memanggil langsung. Ini menunjukkan bahwasanya sholat ini di atas segala-galanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sholat ada berapa waktu tadi? 5. Masih ingat apa? Subuh, Asar, Maghrib, Isya. Oke. Subuh berapa rakaat? 2. Zuhur 4. Asar 4. Maghrib 3. Isya 4. Sudah diperhatikan semua? Belum. Nih anak-anak ini kan sekolah di SMP ini ya, sekolah menengah pertama Islam. Nah tanda-tanda orang itu kalau Islam itu orangnya sholat atau enggak? Sholat. Loh kalau nanti nggak sholat, nanti yang masuk surganya siapa?
KTP-nya. KTP-nya Islam nanti masuk surga. KTP. Yang orangnya nggak sholat dilemparkan ke neraka. Mau ke neraka? Nggak mau toh? Ya mulai hari ini tolong anak-anakku sholatnya yang rajin. Insya. Sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib ada 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh di pagi hari, sholat zuhur di siang hari, sholat asar di sore hari, sholat maghrib di lepas siang hari, sholat isya di malam hari, sholat yuk kita sholat tepat waktunya, jangan sampai terlambat. Allahumma shalli ala Muhammad. Anak-anakku sekalian, pada saat Kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu Kanjeng Nabi bertemu dengan banyak sekali kejadian-kejadian. Halo, masih ada sinyal? Masih ada sinyal? Masih semangat? Oke, Allahumma shalli ala Muhammad. Di sini Pak Hasim akan menerangkan 3 kejadian saja. Sebenarnya banyak kejadian. Jadi Kanjeng Nabi itu pada saat Isra Mi'raj itu mulai dari langit 1, langit 2 sampai langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha itu keliling Kanjeng Nabi itu banyak sekali kejadian-kejadian yang diberitahukan. Bahkan kejadian ada di surga, yang di neraka nantinya pun juga diterangkan di sini. Cuma di sini Pak Hasim akan menerangkan 3 saja, yang mana 3 ini insya Allah mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk mengambil hikmah daripada Isra Mi'raj. Dalam kitab Sirah Nabi di situ dijelaskan, summa ata ala qaumin tudhu ru'usuhum kullama rudijat atat kama kanat wa la yaftaru anhum min dzalika syai'. Pada saat Kanjeng Nabi berjalan. Halo. Pada saat Kanjeng Nabi berjalan. Kanjeng Nabi menemukan sekelompok kaum. Siapa? Kaum. Tahu kaum? Halo Mas. Pinter. Tahu kaum? Kelompok kaum yang mana kaum tersebut, sekelompok orang tersebut itu sama memukul kepalanya. Apa yang terjadi? Meledak. Hancur. Setelah kepala ini hancur, ya, kemudian kembali utuh lagi. Sakti betul ya. Bahaya pol. Jadi setelah kepala ini utuh, dipukul sendiri. Hancur lagi. Setelah hancur lagi, kembali utuh lagi. Masya Allah. Kemudian Kanjeng Nabi tanya, itu bukan rawa rontak kayak gini. Lek ono di dunia iki ilmu rawa rontak urip meneh iki. Di sana itu enggak hidup, enggak mati, sekarat. Tanya ke Jibril, wahai malaikat Jibril, man haula, wahai Jibril, siapakah para kaum-kaum itu yang dia memukul kepalanya sendiri sampai pecah, sampai hancur, kemudian kembali utuh lagi, dipukul hancur, tidak ada henti. Na'udzu. Kemudian kan malaikat Jibril menjawab, halo, yang cowok bisa tertib
Mencari ganteng ya bisa. Alhamdulillah. Kata Jibril siapa? Haula illadzina yatawaffalu ru'usuhum bis sholatil anis sholatil maktubah. Ya hai kanjeng Nabi, orang-orang yang memukul kepalanya sampai hancur, kembali utuh dipukul lagi hancur, terus menerus tiada henti, itu adalah orang yang pada saat di dunianya lalai tidak mengerjakan tidak mengerjakan tahu kan? Jadi orang yang tidak sholat nanti di akhirat kepalanya dipukul sendiri, hancur utuh, pukul hancur utuh terus begitu. Kira-kira anak-anakku mau nggak seperti itu nanti di akhirat? Mau tidak? Yang mau kepalanya nanti di akhirat dipukul sedih hancur utuh lagi terus menerus, angkat tangan minta uang. Kepalanya. Ayo. Yang tidak mau sholat nanti hukumannya nanti di akhirat akan memukul kepala sendiri hingga hancur utuh, dipukul lagi hancur. Itu tidak mati tapi sekarat. Naudzubillah. Lek tahu gini kira-kira gimana? Mau sholat apa enggak ya? Mau sholat apa enggak? Swear. Oke. Janji lo ya. Mas Pati nanti lek sholat dicek Mas Pati. Iki sing biasa gak sholat berot ae sapa iki? Maniki. Ya nek sampean berot gak apa-apa rek, tapi ya ono waktu iki. Sampeyan berot engko wayahe salat yo lereno sing berote sembayang dhisik. Ora berot mulai wisuk sampai bengi jam 1, jam 2, jam 3 gak sembayang berot gak karu-karuan, kadang mangan sampai lali, roro gledak, pingsan. Wah kejadian sampai mati bareng yo. Halo. Sing biasa berot-berot iki diatur waktu. Ya ya. Wayahe salat yo salat. Lek gak salat eman. Eman temen wong kang ganteng ora eman temen wong kang ganteng ora Nabi Yusuf ganteng wis lakoni sembahyang. Nabi Yusuf ganteng wis lakoni sembahyang. Sholli wa sallim ala Ahmad, sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Eman teman ayu ora sempiro. Eman teman ayu ora sembahyang. Siti Fatimah ayu wis lakoni sembahyang. Siti Fatimah ayu wis lakoni sembahyang. Sholli wa sallim iman ala Ahmad, sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad Muhammad. Terus kanjeng Nabi jalan-jalan lagi ya. Wa marra biqaumin lahu atfarun min nuhas yakhmisuna biha wujuhahum wa sudurahum. Berjalan-jalan kanjeng Nabi bertemu kaum lagi, yang mana kaum itu kukunya panjang
dan lama. Yo anjay. Jadi kukunya itu panjang-panjang dan kukunya itu terbuat dari tembaga. Halo, kukunya terbuat dari apa? Tembaga. Kemudian kukunya yang panjang dan terbuat dari tembaga, itu tembaganya itu berapi-api. Seperti tembaganya dipanggang di apa? Itu panggang di neraka, itu dipanggang di api gitu kan. Jadi apa mengkilat gitu ya. Kemudian kukunya orang yang panjang, kaum yang panjang tersebut itu dibuat untuk mencapik-capik wajahnya sama perutnya sampai ini perut capek ya. Tahu di dalamnya ini ada apa? Lambung. Dalamnya lambung ada apa? Usus. Ini bercerai. Wajahnya hancur. Setelah itu berhenti, kembali utuh lagi, dicapik lagi. Brodol meneng susi. Kemudian kanjeng Nabi tanya, ya Jibril, man haula Jibril? Wahai Jibril, siapakah orang-orang ini yang mencapik-capik wajahnya dan perutnya sendiri dengan kukunya yang sangat tajam yang terbuat dari tembaga? Malaikat Jibril menjawab, man haula ya haula illadzina ya'kuluna luhuman nas. Itu orang-orang yang semasa hidupnya itu pekerjaannya ngrumpi. Pekerjaannya ngrumpi. Rasan menggunting. Hati. Ya. Tidak boleh. Daripada ngomongin orang, lebih baik baca Al-Quran supaya hidup menjadi aman, begitu kan? Daripada ngomongin orang, baca Al-Quran dapat pahala. Ngomongin orang, gosip, nanti di akhirat wajahnya dicapik-capik sendiri, perutnya dicapik-capik sendiri. Dengan adanya Isra Mi'raj ini mulai sekarang jangan suka ngomongin orang. Baik itu? Paham dulu ya? Jadi pekerjaannya menggunjing itu nanti di akhirat nanti akan mencapik-capik wajah dan perutnya sendiri, hancur keluar utuh lagi, capik hancur lagi terus begitu. Tiada. Naudzu. Yes, katakan satu lagi. Kenapa? Sebenarnya janjinya 3. Yang ketiga, wa ata ala qaumin tuqradu alsinatuhum wa shifauhum bi maqarid min hadidin. Kullama furidat adat kama kanat la yastaru anhu. Berjalan lagi kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Halo. Kanjeng Nabi berjalan lagi, kemudian kanjeng Nabi bertemu segerombolan kaum lagi. Ngapain kaum itu? Dia menggunting mulut dan lidahnya. Halo? Menggunting mulut dan lidahnya. Setelah digunting, apa yang terjadi? Putus. Kembali lagi. Setelah kembali lagi, digunting lagi. Terus putus. Ya, kan tunggal itu bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Jadi bangun tutup bangun ya terus. Ini seperti ini. Jadi diputus ya, digunting sendiri, kemudian putus, kembali utuh lagi, digunting lagi sendiri, mulut dan lisannya ini kembali utuh lagi. Terus dia ganti. Halo. Nabi tanya lagi,
Ya Jibril, mana ulah Jibril? Wah Jibril, siapa kaum ini yang teganya dirinya sendiri memutus lidahnya sendiri, memutus mulutnya sendiri, tiada henti. Kemudian jawabnya malaikat Jibril gimana? Kata malaikat Jibril, qala haula khutba'ul fitnah khutba'u ummatika yaquluna ma la yaf'alun. Wahai kanjeng Nabi, itu adalah orang-orang yang semasa hidupnya itu suka menyebar fitnah, provokasi, provokator, adu domba, memfitnah si Nisa. Halo, wong koncone gak cukup jarine cukup. Sopo bisa ini? Wong temennya nggak nakal jadi ini nakal. Halo, itu nanti ya akan diputus lisannya sama lidahnya, bibirnya sama lidah diputus semua. Terus yang kedua, ya, yaitu orang-orang yang di situ ya memerintahkan orang lain tetapi dia tidak mau melakukan. Dalam ayat Al-Quran disebutkan kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, besar sekali dosanya orang-orang yang memerintahkan sesuatu tetapi dia tidak melaksanakannya. Ayo ngaji ya, ngaji. Awake gak ngaji ndelok ti. Ya, ayo salat, ayo salat. Awake dhewe gak salat. Ayo berbakti sama orang tua. Awake dhewe malah berani sama orang tua. Nah, ini nanti golongannya orang-orang yang nantinya di akhirat akan memutus atau menggunting lisan dan mulutnya sendiri sampai putus, kembali utuh lagi terus menerus tiada henti. Naudzu. Hadirin wal hadirat, dewan asatidz dan guru, anak-anakku yang sangat saya cintai. 3 hal ini sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk kita itu hidup bahagia di dunia sebenarnya. Kalau kita hidup di dunia rajin sholat, kalau kita hidup di dunia berbuat baik, tidak menyakiti sesama. Orang yang menggunjing tadi itu menyakiti sesama kan? Ya. Ini nantinya hidup kita akan menjadi enak. Ya. Oleh karena itu dengan adanya kita memperingati Isra Mi'raj, ini adalah tujuannya yang pertama supaya kita itu menjaga sholat 5 waktu kita. Lebih-lebih kalau kita sholatnya bisa berjamaah seperti yang kita lakukan yang ada di SMBI Paramita ini luar biasa. Jamaah ya sholatnya ya. Alhamdulillah di Pak Supati. Ya. Jangan sampai nggak sholat ya. Kalau di rumah ya sholat di rumah ya. Jangan sampai lupa. Ingat kan kalau orang tidak sholat siksanya apa nanti di akhirat? Kepalanya dipukul sampai hancur kembali utuh lagi gitu ya. Itu diingat-ingat ya. Baik itu. Anak-anakku sekalian, Isra Mi'raj ini terjadi sebenarnya itu di hari Senin ya, tanggal 27 Rajab. Ya. Dulu pada saat pertama kali Isra Mi'raj dilaksanakan ya. Sebelum Kanjeng Nabi itu hijrah kurang 1 tahun. Kanjeng Nabi oleh Allah diwajibkan yaitu untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Oleh karena itu anak-anakku, mari kita jaga sholat 5 waktu kita agar kita hidup di dunia menjadi orang-orang yang berbahagia. Jangan suka menyakiti orang lain ya, berbuat baik ya. Kemudian jangan suka memerintah yang kita sendiri tidak pernah melakukan. Ayo sholat tapi dia nggak sholat. Ayo sedekah dia tidak pernah sedekah. Ya, nah ini maka termasuk nanti akan diputus di keadaan berikutnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anakku yang kasih cintai, ya mungkin karena keterbatasan waktu ya, hasil habis ini kita ada kegiatan. Sebenarnya masih banyak yang Pak Hasim sampaikan, tetapi karena keterbatasan waktu
Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit apa yang Pak Azim sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Sehingga kehidupan kita di dunia ini bisa selalu menjaga sholat 5 waktu kita, dan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya hidup kita oleh Allah dengan hidup kita yang bahagia dunia dan akhir. Mudah-mudahan anak-anak yang hadir ini oleh Allah senantiasa semuanya diberikan rezeki yang banyak pahala dan barokah, diberi sehat walafiat, dan dijadikan keluarga kita, orang tua kita, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan pada akhirnya kita mengharap Allah dengan membawa predikat husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi